Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Segala hal itu akan menjadi baik kalau diawali dengan cinta. Jadi seperti dia sangat mencintai calon istrinya, lalu kemudian mau mengabadikan itu. Tentu Mak tahu pasti bahwa Anika ini juga punya keinginan besar untuk menolong banyak orang. Itu pasti itu. Sehingga inilah yang ingin dijalankan terus-menerus. Dan sebenarnya kalau kita melihat Bu Dina dan Mas Pur, juga Mbak Lindia, kesadaran bangsa ini untuk memberi perhatian pada mereka yang menjadi penyandang disabilitas itu berproses. Dan proses ini ternyata sangat lambat ya di Indonesia. Kita bisa bayangkan kita baru merevisi ya Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dan di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini diamanatkan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya itu tentang layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas itu baru ditandatangani Presiden Joko Widodo tahun 2020, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2020 dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020. Jadi sebenarnya proses yang sudah dilakukan lama oleh Mas Purnawan dan lain-lain, saya juga melihat ada banyak teman-teman juga yang di Jogja, di tempat lain, mereka memberikan perhatian layanan pada para penyandang disabilitas ini. Mereka ini sebelumnya nggak banyak dinaungi oleh regulasi. Nah, sekarang ini kan sebenarnya menjadi tantangan. Bukan hanya bagi orang seperti Mas Purnawan, yang sebenarnya ya tergerak hatinya lalu menolong penyandang disabilitas, tetapi juga sebenarnya saat ini terutama bagi Bapak Ibu guru semua, orang tua yang menyaksikan Bincang Sejiwa kita ini sebenarnya terpanggil untuk mendukung bagaimana gerakan bersama yang sudah diwadahi secara regulator, secara regulasi melalui peraturan pemerintah ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan di sini saya rasa tentu saja saya mengajak Bapak Ibu guru semua, juga para pemangku kepentingan, terutama para pengambil kebijakan, kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, untuk mulai memikirkan bagaimana daerah itu menjadi pionir yang melayani bagaimana mereka memperhatikan para penyandang disabilitas, terutama bagi peserta didik. Karena kalau di fokusnya itu dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020, fokusnya adalah bagaimana layanan terhadap para siswa. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenak tentu saja. Jadi ini ada tiga kementerian bahkan dulu di bidang pendidikan tinggi, sekarang jadi satu, jadi hanya dua saja, saya kira masih lama ya. Yang lama kan terpisah, sekarang kan Dikti dan Kemendikbud, lalu Kemenak. Nah, tetapi juga harus dengan Mendagri ini bekerja sama, karena APP ini kan menyangkut kolaborasi antara pemerintah daerah. Nah, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua, juga orang tua, untuk melihat begini Bu Dina, saya melihatnya gini Mbak Dina, para penyandang disabilitas ini di dalam masyarakat kita ini kan masih banyak diskriminasi. Banyak yang belum bisa memahami, bahkan mereka didiskriminasi oleh orang tua sendiri gitu ya. Orang tua merasa kalau anaknya itu penyandang disabilitas itu perlu ditutup rapat-rapat, nggak boleh keluar karena ini menjadi aib bagi keluarga. Di satu sisi sekolah-sekolah kita ini juga masih menunggu, mereka menunggu sejauh mana pemerintah daerah menetapkan sebagai sekolah inklusi. Dan memang di dalam peraturan pemerintah ada dua model sekolah yang sudah terbuka menjadi sekolah inklusi dan sekolah khusus yang sebelumnya disebut sekolah luar biasa. Artinya dengan adanya peraturan pemerintah ini kan konsep kita semua harus berubah, paradigma kita berubah bahwa lembaga pendidikan, satuan pendidikan itu semestinya inklusi, harus terbuka kepada siapapun penyandang disabilitas, apapun
ragam disabilitasnya. Nah, yang menjadi persoalan kan bagaimana prosesnya, harus ada seleksi, perhatian, sehingga layanan-layanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas ini dapat terlayani. Dan syukur Mas Purnawan memberikan kita inspirasi nih, bagaimana masyarakat sudah mulai bekerja, terutama di Bali ya, di Bali mungkin nanti akan tanya soal ke Mas Purnawan, itu apakah prevalensi cukup banyak ya Mas ya yang di Bali? Halo? Sepertinya Mas Doni ada masalah teknis Bapak Mas Pur. Mungkin tadi Mas Doni balik tadi terputus Mas Don. Ya mungkin ini agak sinyalnya terganggu sedikit. Mungkin saya mau tanya juga kepada Mas Purnawan, bagaimana sih Mas prevalensi penyandang disabilitas di sana, dan mengapa fokusnya ke anak-anak yang SD, dan selama ini sejauh mana nih kolaborasi atau perhatian pemerintah daerah gitu ya? Karena ini kan kalau Mas Purnawan sebagai organisasi sosial masyarakat ya, masyarakat sipil membantu di satuan pendidikan. Nah, bagaimana menurut Mas Purnawan hal ini, layanan terhadap penyandang disabilitas ini dilakukan oleh pemerintah daerah atau provinsi, sejauh mana mereka melakukannya, karena mereka punya amanat juga di dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang peserta didik penyandang disabilitas, layanan akomodasi yang layak bagi peserta didik untuk penyandang disabilitas. Sejauh ini bagaimana kalau di Bali itu? Baik. Silakan Mas Pur. Terima kasih Mas Tony. Jadi kalau boleh saya jelaskan, sebetulnya kami kerjasamanya justru dengan yang tadi Mas Tony sampaikan, dengan banyak dinas. Jadi di sini kita terkait dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, juga justru dengan rumah sakit daerah, itu kita juga. Jadi dengan PGPKT-nya, penanggulangan gangguan pendengaran itu ya. Jadi di sini sebetulnya memang kita sudah skopnya lebih banyak menggandeng dengan pemerintah. Nah, kalau tadi Mas Doni bertanya bagaimana terkaitannya dengan disabilitas dengan Bali Rungu ini, pemeriksaan atau fokusnya di sekolah-sekolah SD di daerah terpencil. Jadi kalau dibilang gangguan pendengaran, kalau boleh kita katakanlah misalnya ada orang yang tunarungu ya. Nah, tunarungu itu kan sebetulnya gangguan disabilitas fisik juga, Mas Tony. Itu salah satunya. Nah, karena tadi dari awal saya sampaikan bahwa kita melihat banyak sekali anak-anak di desa itu yang mungkin karena jauh dari fasilitas kesehatan dan sebagainya, sehingga pengetahuan untuk menjaga pendengaran ini sebagai salah satu panca inderanya itu kurang. Nah, makanya kenapa kok bisa sampai ketemu ujung pensil yang tajam itu ya, itu kalau sampai ketusuk di kuping itu kan, waduh. Kemudian yang namanya tadi kecoa kecil mati di dalam kuping, itu kan kebusukan dari kecoa mati ini kan sangat mengganggu. Nah itu kadang-kadang sampai kebersihan telinga pun, kalau Mas Doni mau lihat ya, kita punya videonya, aduh sangat bukan menjijikkan lagi tapi mengerikan. Segede kelingking itu bisa kotoran telinga keluar dari kuping, diambil oleh dokter. Jadi inilah kenapa kita fokus ke anak-anak di sekolah, di desa-desa terutama, karena mereka itu kan penerus bangsa kita, generasi kita selanjutnya. Nah, kalau kita tidak melakukan prevensi terhadap mereka, nah siapa lagi? Kalau mereka fasilitas kesehatan juga jauh ya, kita kan juga tahu keterbatasan puskesmas itu kan nggak bisa semua mengcover areanya. Nah, di sini kita kerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, dinas pendidikan, juga rumah sakit daerahnya maupun PGPKT daerah itu, kita sama-sama berangkat jalan ke sana. Terkadang dokter itu harus naik yang namanya
trail, motor trail itu untuk mencapai desa yang akan dilayani. Ya, ini betul-betul off the road. Kita kadang-kadang ngeri untuk sampai ke sekolah yang terpencil itu. Tapi dokternya juga happy-happy aja. Kita bekerja di sini, kita menganggap bukan satu pekerjaan ya, bukan satu tuntutan yang berat, tapi justru kita merasakan sebagai kayak kita bermain, kita melayani tapi bermain, sehingga kita sama sekali tidak ada memiliki beban untuk aduh ini kok berat sekali sih ada ini, enggak. Tapi justru kita happy melakukan ini. Di situ, Pak. Wah, luar biasa ya. Jadi senang ya Mas Doni dengar bahwa keterlibatan pemerintah sudah sangat baik ya di Bali ya, ini. Itu berita gembira Bu Dina, karena luar biasa. Banyak nih pemerintah daerah, karena kan semenjak PP 13 ini diresmikan, diterbitkan, kan seringkali kita melihat tuh Bu Dina kalau ada siaran televisi lalu ada yang pakai apa cara gitu kan. Dan itu kan memang suatu kemajuan, karena itu persis pemerintah kan tugasnya membuat peraturan yang melindungi hak seluruh warga negara, terutama hak penyandang disabilitas ini, apalagi akomodasi yang layak ya, yang sangat dibutuhkan gitu. Saya sangat punya mimpi loh teman-teman semua, Bapak Ibu guru, Bu Dina dan Mas Pur, bahwa sekolah-sekolah kita itu menjadi sekolah yang ramah terbuka terhadap siapapun, karena kita perlu belajar bersama-sama mengenali sisi kemanusiaan secara utuh dan lengkap gitu, sehingga sekolah-sekolah menjadi sekolah yang hebat gitu. Karena saya melihat begini, pengalaman saya Bu Dina waktu saya kuliah itu, ketika saya kuliah itu dosen saya itu seorang dokter dan dia tunanetra gitu. Jadi bayangkan dosen yang ngajar saya itu dosen yang tunanetra, lalu kemudian muridnya, mahasiswa teman saya itu ada yang penyandang disabilitas dan dia bisa mengerjakan soal-soal, bikin tugas gitu, dan luar biasa. Dan kalau tidak salah di tempat saya kuliah itu ada namanya Anti-Discrimination Act, dan saya rasa ini mestinya diatur di dalam PP 13 karena nanti harus ada Permendikbud nih untuk memastikan bahwa anak-anak di perguruan tinggi itu dia tidak didiskriminasi, melainkan diberi akomodasi, ada unit layanan khusus untuk penyandang disabilitas yang mungkin yang seperti ini belum biasa di satuan-satuan pendidikan, juga di pendidikan tinggi di universitas. Kalau di luar negeri itu saya melihat umumnya sudah ada tersedia mereka unit penerjemahan, layanan untuk penyandang disabilitas dan lain-lain, itu sangat terjadi, sehingga kita belajar sungguh-sungguh ini sangat luar biasa lah ketika masyarakat itu bisa menerima. Bahkan di tempat lain, saya di Eropa itu ada khusus untuk anak-anak yang penyandang disabilitas itu, mereka menjadi pelayan restoran, pramusaji, dan itu hal yang lumrah gitu, sehingga masyarakat ini bisa saling menghormati, saling menghargai. Disitulah muncul, rasanya kemartabatan kita itu semakin kuat ketika kita memperhatikan mereka nih yang paling tidak diperhatikan. Nah, ini menjadi tantangan juga, baik di sekolah oleh guru maupun juga ini orang tua juga. Kadang-kadang orang tua kan malu ya Bu Dina, kadang-kadang masih ada loh orang tua juga. Iya, betul. Aku juga non sewu Pak Mas Pur. Jadi Mas Doi tadi melihat bahwa pemerintah perlu betul-betul memperhatikan saudara-saudara kita, anak-anak kita penyandang disabilitas. Tapi juga saya melihat fasilitas-fasilitas umum untuk anak-anak ini juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak penyandang disabilitas ini. Menurut saya kayak mau bikin mall begitu ya. Saya pikir perlu mereka mempertimbangkan apakah sudah cukup layak untuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ini. Kalau di luar negeri begitu, kembali lagi mereka kayaknya betul-betul memegang hak-hak untuk kaum disabilitas ini, sehingga fasilitasnya apapun yang dibuat itu memikirkan betul toiletnya apakah ramah untuk mereka misalnya. Kemudian ram-ram itu dibuat ya kalau orang mau jalan gitu, Mas Doni kan sering ya itu ada gitu. Kadang-kadang tidak dibuat seperti itu. Jadi benar-benar semua pihak ya Mas Doni ini harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan
saudara-saudara dan khususnya anak-anak penyandang disabilitas ini. Mas Pur gimana? Di Bali fasilitas umum buat teman-teman atau anak-anak disabilitas apakah sudah cukup terpenuhi? Kalau untuk fasilitasnya sudah dimulai, iya. Iya, Tapi bagus. kalau terpenuhi menurut kami masih belum. Oke. Dalam hal ini, kita banyak sekali tempat mainan anak-anak ya. Tapi sepertinya kalau mainannya untuk anak-anak yang tidak ada masalah khusus gitu. Betul. Memang kalau dilihat misalnya untuk jalan-jalan di trotoar itu yang sudah pakai trotoar khusus yang untuk para tunanetra itu sudah. Oke. Tapi kalau untuk tempat main dan sebagainya memang kayaknya belum accessible. Kantor-kantor pemerintah sudah beberapa ya, sudah. Itu sudah ada RAM, sudah ada lift dan sebagainya untuk penyandang disabilitas. Tapi kalau yang beberapa sih memang belum. Kalau mall sekarang sih sudah dipenuhi ya. Iya. Di bandara pun sudah bagus. Kembali kepada non sewu, monggo Mas Doni. Ya. Mas Doni. Nah, mungkin saya mau nambah satu lagi. Tadi kan Bu Dina mengatakan bagaimana sarana. Wah, Mas Doni 16 lagi. Mas, balik Mas. Ayo Mas balik. Oke. Oke, aku lanjut dulu pertanyaannya. Oke. Ke aku. Ya, ini balik nih. Mas, sudah ya, saya ngomong lagi. Oke, ya gini satu hal. Jadi selain sarana, tentu saja ini hal yang penting dan banyak kita lihat sekolah-sekolah kita itu belum memiliki akses untuk penyandang disabilitas. Iya. Sebenarnya tidak adanya sarana itu bukan karena mereka tidak mau menurut saya, tetapi karena paradigmanya itu yang masih lama. Gitu. Ini mungkin merubah paradigma Bapak Ibu guru pengelola satuan pendidikan ini yang penting. Karena apa? Pernah suatu ketika saya bertanya kan kepada satu sekolah, kenapa di sini tidak ada akses penyandang disabilitas gitu kan? Mereka bertanya, kan kami bukan sekolah inklusi. Juga lagian di sini anak-anaknya nggak ada yang penyandang disabilitas. Nah, konsep ini kan harus diubah. Karena loh, emang nggak pernah ada anak misalkan tiba-tiba kecelakaan pakai krek ya kan? Pakai alat bantu, terus gimana kalau ada anak di sini yang kecelakaan seperti itu gimana? Kan ini lantai 3 sekolahan kan, ya biasanya kelasnya diturunkan Bu, jadi yang biasanya di lantai 3 dipindah gitu. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan mereka nggak mau, tetapi mungkin paradigmanya yang keliru. Terus saya bertanya, kalau ada anak-anak dari panti asuhan, penyandang disabilitas mau datang ke sini, bagaimana kamu menyambut mereka kalau nggak ada ini? Dan tentu saja dalam konteks pendidikan sejak 10 tahun yang lalu ada istilah yang namanya Universal Design of Learning, UDL. Artinya pendidikan itu semestinya bisa diakses secara universal oleh siapapun, baik dari segi bangunan fisiknya maupun dari konstruk pedagogi dan pembelajarannya. Nah, ini yang sedang saya dan teman-teman juga perjuangkan Bu Dina, karena kami ingin bahwa pendidikan kita itu semakin hari semakin ramah, semakin mewujudkan kebaikan bagi semua orang, siapapun berhak memperoleh akses kurikulum general. Jadi tidak seperti sekarang kan, kalau misalkan ini langsung, oh anak ini penyandang disabilitas langsung masuk SLB, kan tidak seperti itu. Seharusnya ada proses-proses yang menyeleksi sampai sejauh mana mereka itu bisa terintegrasi di sekolah reguler maupun tidak. Kalau yang bisa ada akomodasi yang layak, sudah ada regulasinya, peraturan pemerintah, dan kemudian kalau misalkan sudah ada sistem assessment-nya, maka perlu ada layanan khusus, berarti akan ada guru khusus, kurikulum khusus, waktu khusus, dan lain-lain, karena memang mereka benar-benar khusus. Nah, tetapi kan nggak bisa langsung, asal kamu ada disabilitas netra langsung masuk SLB, kan nggak gitu. Kita kan masih seperti ini. Jadi saya rasa pentingnya tadi selain sarana, ini akan bisa semakin cepat ketika Bapak Ibu guru, pengelola satuan pendidikan punya perspektif paradigma yang berubah. Bahwa satuan pendidikan harus ramah dan terbuka secara universal bagi siapapun. Ini yang harus menjadi keprihatinan.
dan harus diperjuangkan. Mungkin itu Dina tambahan saya tadi. Sepakat. Kerja keras nih Mas Pur ya. Boleh saya tambahkan sedikit, saya tertarik dengan Pak Mas Doni. Jadi gini, kami juga punya pengalaman Mas Doni. Jadi ada satu anak di tempat kami, itu ketika kami tanya, kok kamu nggak sekolah sih? Ini awal waktu kita mulai berpikir untuk edukasi kami ya. Itu dia pernah bilang bahwa kami sebetulnya sudah pernah masuk ke sekolah, tapi dibully. Ya. Nah, ini masalah dibully. Jadi, dan itu pun maaf juga tidak hanya anak-anak, tapi juga yang membuli itu juga bukan membuli, tapi mengungkapkan rasa ketidaksenangan terhadap murid, itu ada juga. Jadi menurut saya, memang betul yang tadi Mas Doni sampaikan, mengubah paradigma dari pengajar, tetapi kita pun harus bisa memberikan satu lingkungan dari teman-teman anak-anak ini sendiri. Nah ini bagaimana? Sebetulnya harus dari keluarganya, dari masyarakat terkecilnya ini, bagaimanakah keluarga ini bisa mengajak anak-anaknya untuk bisa menciptakan satu situasi yang kondusif bagi anak-anak penyandang disabilitas ini. Karena seringkali mereka juga dibully, dibuat mainan dan sebagainya. Padahal belum tentu ya. Penyandang disabilitas ini kan IQ-nya rendah atau gimana, memang ada. Karena contohnya tempat kami ada cerebral palsy, ya itu otomatis kan perkembangan otaknya kurang. Tapi bukan berarti mereka itu nggak mampu. Mereka bisa melakukan sesuatu tapi dengan cara yang berbeda. Itu yang kadang-kadang belum bisa dipahami, baik itu dari pengajar maupun dari orang tuanya atau masyarakat. Cara yang berbeda ini agak susah bisa dipahami dan diterapkan. Nah ini kami salah satunya sekarang juga kami punya support family sebetulnya di YPK ini, bagaimana kita setiap saat itu selalu mencoba memberikan motivasi, juga memberikan bukan pengajaran tapi sharing lah, lebih banyak kepada sharing. Memang anak seperti ini begini, nanti ada caranya seperti ini dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita juga bekerja sama dengan psikolog memberikan training ini. Jadi sekali lagi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Doni, tapi kita juga harus bisa mencoba untuk memotivasi keluarga dari masyarakat umumnya ini. Bagaimana mereka bisa menerima kembali para penyandang disabilitas. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan.